Berdoa selesai. Baik teman-teman, di acara Sharing-Sharing Out Talk 2023 kali ini kita akan membahas tentang lanjut studi S2 dengan menggunakan beasiswa LPDP. Nah, pasti teman-teman di sini sekalian ingin untuk mendapatkan beasiswa LPDP untuk membanggakan orang tuanya ya. Akan tapi kebanyakan dari teman-teman ini masih belum tahu bagaimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa LPDP ini. Tenang teman-teman, tersebut akan kita bahas tuntas pada acara Sharing-Sharing Alumni Talk 2023 kali ini dengan narasumber kita yang sangat hebat. Narasumber kita kali ini merupakan lulusan dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2017 hingga tahun 2021 Prodi S1 Manajemen. Kemudian, beliau juga mempunyai pengalaman kerja di Sunflower Writer sebagai content writer pada tahun 2019 hingga tahun 2020, kemudian di PT Hyarta Danadipa sebagai marketing pada tahun 2020, kemudian di Kerabatani Indonesia sebagai marketing koordinator pada tahun 2020, kemudian di PT Kita Lulus Internasional sebagai Product Marketing, Customer Relation Management, dan Growth Marketing pada tahun 2021 hingga sekarang. Selain itu, narasumber kita juga mempunyai achievement dan awards yang sangat banyak sekali. Di antaranya yang pertama yaitu mahasiswa berprestasi terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2020, kemudian terbaik 5 persaingan bisnis manajemen dan keuangan nasional KBMK yang diselenggarakan oleh Naspers Dikti pada tahun 2020, kemudian lulusan terbaik Universitas Negeri Malang pada tahun 2021. Itu dia sedikit cuplikan CV dari narasumber kita. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita sambut narasumber kita yang sangat hebat ini, yaitu Kak Siska Krisdiana Novianti. Kita Baik. salam sapa dulu ya terhadap Kak Siska. Halo Kak Siska, selamat malam. Halo, selamat malam, Laila. Baik, oke teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan susunannya terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu pemaparan dari Kak Siska, lalu yang kedua yaitu tanya jawab dari peserta, dan yang terakhir yaitu penutupan. Baik, tanpa berlama-lama di hadapan kita ini sudah hadir narasumber kita yaitu Kak Siska. Jadi langsung saja kita mulai acaranya. Baik, yang pertama yaitu pemaparan dari Kak Siska. Kak Siska, silakan mulai untuk menjelaskan bagaimana caranya Kak Siska ini mendapatkan beasiswa LPDP. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Laila untuk waktunya. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, jadi di malam hari ini kita akan sharing-sharing nih terkait dengan gimana caranya untuk dapetin beasiswa LPDP ya untuk lanjut S2 kayak gitu. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Sebentar. Oke, ini layarnya sudah tampil ya. Sudah terlihat, Kak. Oke, siap. Oke, teman-teman. Jadi malam ini kita akan bahas nih terkait gimana caranya dapetin beasiswa LPDP gitu ya. Kebetulan di tahap 1 tahun 2023 ini saya baru dapat beasiswa LPDP untuk lanjut studi S2 di dalam negeri kayak gitu. Nah, sebelum kita bahas nih gimana caranya untuk dapetin LPDP, tentunya teman-teman harus tahu dan kenal dulu ya apa itu LPDP kayak gitu. Nah, di sini kita kenalan dulu nih sama LPDP. Nah, LPDP itu apa sih teman-teman? Jadi kayak LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan itu adalah suatu satuan kerja non-salon di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia di mana LPDP itu mengelola dana abadi pendidikan sesuai amanat PMK nomor 252 tahun 2010. Kemudian LPDP sendiri itu juga memiliki komitmen untuk mempersiapkan pemimpin dan profesional di Indonesia melalui beasiswa untuk mendorong inovasi dan juga pendanaan penelitian. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk mendorong mempersiapkan pemimpin dan juga profesional di masa depan. Nah, ini bisa jadi kata kunci nih ketika teman-teman mau apply LPDP kayak gitu. Kemudian ini ada spoiler dikit nih terkait dengan
berapa banyak sih award di LPDP atau berapa banyak sih dana yang udah diinvestasikan LPDP ya untuk mendanai pendidikan kayak gitu. Nah, data ini adalah data per Maret tahun 2022, di mana berarti ini belum ditambah ya dengan award terbaru di tahap 1 tahun 2023 kayak gitu. Per Maret tahun 2023, awardingnya udah di angka 35.536 orang. Mohon maaf, Laila, di sini azan. Apakah suaranya masuk ya? Tidak, Kak. Oke, aman ya berarti. Oke, Aman. siap. Kalau begitu saya lanjutkan. Jadi per Maret 2023 sudah ada 35.536 orang award di LPDP. Kemudian terkait dengan dana abadi pendidikan yang sudah diinvestasikan udah mencapai 134,11 triliun rupiah, dan juga riset yang udah didanai itu sekitar 189,1 proyek. 1.891 proyek, mohon maaf. Nah, ini adalah gambaran besar ya dari LPDP. Jadi, LPDP sungguh sangat ini ya, mendukung bagi teman-teman yang mau lanjut studi S2 ataupun S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti itu. Kemudian terkait dengan seleksi terbarunya LPDP nih tahun 2023 tahap 1 kemarin, spoiler dikit, yang daftar itu sekitar hampir 16.000 orang, sekitar 15.000 sekian, hampir 16.000, dan kemudian yang lolos atau yang diterima menjadi awardee itu sekitar 3.900. Jadi sekitar 25% dari pendaftar yang lolos. Jadi kayak 25% dari 100% pendaftar itu lolos, teman-teman. Jadi kayak kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik agar kita bisa menjadi salah satu awardee dari LPDP itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada komponen pembiayaan LPDP itu sendiri. Nah, LPDP itu mensupport full dana pendidikan maupun dana pendukung. Jadi kalau teman-teman dapat beasiswa LPDP untuk lanjut S2, teman-teman nggak usah khawatir terkait dengan dana pendaftaran, kemudian SPP, tunjangan buku, dan lain sebagainya. Itu semuanya di cover full sama LPDP. Kemudian terkait dana pendukung seperti dana transportasi, ketika teman-teman pindah nih dari daerah domisili ke tempat teman-teman studi, itu juga di cover. Kemudian aplikasi visa, asuransi kesehatan, dana kedatangan, living cost bulanan, itu semuanya udah ditanggung sama LPDP, dan secara nominal pun udah sangat lebih dari cukup ya teman-teman. Nanti juga ada perbedaan kalau teman-teman itu studi di kota-kota besar yang mungkin secara biaya hidup lebih mahal seperti Jakarta, kemudian Jabodetabek, Surabaya, itu living cost-nya berbeda, dan juga di kota-kota lainnya. Jadi LPDP sangat menyesuaikan dengan apa ya, biaya hidup bulanan di setiap daerah. Begitupun juga kalau teman-teman nanti ngambil di luar negeri, itu pasti juga akan disesuaikan seperti itu. Adapun LPDP sendiri itu punya beberapa jalur seleksi ya, teman-teman. Ini mungkin sebelum kita bahas terkait alur pendaftaran beasiswa, LPDP itu punya beberapa jalur seleksi, seperti targeted itu untuk PNS, TNI, Polri, kemudian beasiswa kewirausahaan, kemudian ada beasiswa reguler, beasiswa PTUD atau perguruan tinggi unggulan ya, unggulan di dunia, itu ada jalur khususnya. Kemudian kalau teman-teman ambil beasiswa afirmasi, itu juga ada. Afirmasi itu ada daerah 3T atau daerah tertinggal, bisa dibilang seperti itu. Itu ada jalur khususnya yang LPDP memberi kemudahan khusus. Jadi teman-teman yang misalkan dari daerah 3T, kemudian kurang Oke. kurang Hmm. fasilitas seperti itu di daerahnya, itu LPDP memberikan fasilitas khusus ataupun jalur khusus yang itu secara persyaratan lebih ringan. Kemudian misalkan beasiswa prasejahtera itu juga ada, kemudian beasiswa penyandang disabilitas. Ya, Oke, Kak Siska, mohon maaf. Untuk slide-nya tidak jalan, Kak. oke, sebentar. Ini sampai slide yang apa? Iya, Coba. masih slide awal sekarang, Kak. How to get LPDP scholarship. Oke, coba sebentar ya.
Aku Baik. stop sharing dulu. Ini apakah sudah pindah slide-nya ke slide alur pendaftaran beasiswa? Sudah, Kak. Oke, Silakan siap. dimulai. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman. Untuk beasiswa lengkapnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di website LPDP. Itu lengkap banget informasinya. Silahkan dibaca di sana. Dan teman-teman bisa sesuaikan sama pemilihan jalur sesuai dengan kondisinya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kondisi khusus yang itu membuat teman-teman bisa dapat jalur khusus, itu bisa dipilih. Seperti misalkan kalau teman-teman pakai jalur kewirausahaan, targeted misal ada PNS, TNI, Polri, itu juga persyaratannya itu lebih ringan daripada beasiswa reguler atau umum. Jadi silahkan nanti bisa disesuaikan sama kondisi masing-masing seperti itu. Kemudian ini adalah alur pendaftaran beasiswanya sendiri. LPDP itu ada dua jalur yang bisa kita tempuh ya untuk mendaftar LPDP. Yang pertama itu adalah pendaftaran dengan LOE. Kalau teman-teman udah daftar nih ke perguruan tinggi dan juga udah punya LOE unconditional, yang artinya teman-teman diterima tanpa syarat ya, itu teman-teman bisa menggunakan itu untuk pendaftaran LPDP. Kemudian juga ada pendaftaran non LOE. Jadi kalau teman-teman mau daftar beasiswanya dulu karena mau cari sponsorship dulu misalkan untuk studi, itu juga bisa daftar lewat jalur non LOE itu sendiri. Nah, di sini ada sedikit perbedaan juga terkait dengan proses pendaftarannya. Kalau ada yang mendaftar jalur non LOE, itu teman-teman akan melewati 3 tahap seleksi. Yang pertama itu ada seleksi administrasi atau pemberkasan. Kemudian yang kedua itu ada seleksi bakat skolastik atau ini ya, tes TPA istilahnya, tes potensi akademik, kemudian ada seleksi substansi atau interview. Nah, ini tuh tahap yang biasanya sangat menegangkan karena menentukan akhir dari perjuangannya teman-teman di LPDP gitu. Tapi kalau teman-teman itu pendaftar dengan LOE atau udah diterima nih di kampus impiannya teman-teman, bisa daftar dengan fast track nih. Jadi hanya ada 2 tahap seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi, terus nggak usah ikut seleksi bakat skolastik, tapi bisa langsung ikut ke seleksi substansi kayak gitu, atau seleksi wawancara. Tapi yang perlu diperhatikan gitu ya, LOE untuk LPDP itu memiliki ketentuan khusus. Jadi seringkali banyak banget pendaftar yang gugur karena tidak memperhatikan detail-detail kecil ketika melamar kayak gitu. Misalkan nih LOE-nya kan mintanya unconditional dan LPDP minta di LOE itu dicantumkan nih mulai perkuliahannya, dan LPDP biasanya memiliki estimasi ya perkuliahan tercepat di setiap gelombang pendaftaran beasiswa. Jadi kayak pastikan LOE-nya itu mencantumkan periode perkuliahan yang itu sesuai dengan ketentuan LPDP. Kalau nggak sesuai itu bisa dibarengi dengan surat diver kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kecil seperti itu harus benar-benar diperhatikan. Oke, kita lanjut ke seleksi administrasi atau seleksi yang pertama nih dari LPDP. Jadi di sini ada tips-tipsnya gitu ya teman-teman supaya teman-teman bisa lolos nih dari tahap seleksi administrasi yang merupakan gerbang bagi teman-teman semua untuk bisa diterima LPDP. Tentunya kita harus lolos ya di setiap tahapnya. Yang pertama itu seleksi administrasi ini. Walaupun terkadang kita kayak menggampangkan ya seleksi administrasi karena ya formalitas, kemudian hanya mengumpulkan berkas, mengisi form dan lain sebagainya, tapi nyatanya banyak banget calon awardee yang gagal di tahap ini. Jadi kayak
LPDP itu sangat hitam putih ya, seleksi administrasinya. Benar-benar kita harus patuh apa yang dimau LPDP. Mungkin kalau teman-teman pernah ikut PKM atau Timnas yang benar-benar harus patuh, nah LPDP hampir sama kayak gitu. Jadi kayak benar-benar patuh, nggak boleh diremehkan. Misalkan ada kesalahan tahun pembuatan surat rekomendasi dan lain sebagainya itu udah auto gagal. Kemudian di sini kita harus memastikan jangan sampai ada dokumen yang terlewat atau jangan sampai ada dokumen yang tidak diunggah. Dan yang kedua itu jangan nekat mengunggah dokumen yang nggak sesuai ketentuan. Nah, misalkan nih yang paling banyak terjadi itu di sertifikat bahasa. Nah, biasanya untuk sertifikat bahasa itu kan LPDP punya ketentuan masing-masing ya, teman-teman. Misalkan kayak di dalam negeri itu ada TOEFL ITP, IBT, dan lain sebagainya yang dipersyaratkan dan masing-masing itu ada skor minimum untuk bisa mendaftar. Misalkan nih di beasiswa reguler skor minimumnya 500. Nah, teman-teman misal skornya kurang dikit, 499. Terus kayak, nggak apa-apa nih nyoba, kan kurang 1 poin aja daripada nggak nyoba ya. Tapi itu auto gagal walaupun hanya kurang 1 poin. Terus kayak misalkan ketika kita mau daftar tapi kurang persiapan. Jadi kayak untuk mendapatkan sertifikat TOEFL yang atau IELTS yang resmi itu kan kita biasanya butuh masa tunggu ya. Terus mungkin sertifikat kita nggak belum jadi, akhirnya mungkin ikut prediction atau yang sejenisnya. Nah, itu kalau kita sampai unggah nih sertifikat-sertifikat itu auto gagal. Nah, kalau gagal aja itu masih mending. Ada juga banyak case yang ke blacklist, teman-teman, karena dianggap mengunggah sertifikat palsu. Jadi hati-hati banget untuk sertifikat bahasa terkait dengan lembaga tempat kita mendaftar, tes dan lain sebagainya juga harus diperhatikan. Kalau itu benar-benar sertifikatnya asli sesuai ketentuan LPDP. Kemudian di sini dokumen yang diperlukan itu seperti biasa ada KTP atau KK, kemudian ada scan ijazah terakhir, scan transkrip nilai. Kalau ijazah sama transkrip, misalkan teman-teman belum wisuda, kemudian belum dapat ijazah aslinya, itu boleh banget pakai SKL atau surat keterangan lulus yang udah terakreditasi. Itu masih bisa. Kemudian sertifikat bahasa Inggris tadi, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, ini biasanya LPDP minta 1 tahun terakhir waktu ini pemberian rekomendasinya ya, nggak boleh lebih. Kemudian di sini ada esai kontribusi. Nah, jadi selain beberapa dokumen yang diperlukan, itu kita juga harus mengisi yang namanya form beasiswa. Form beasiswa ini juga bisa dibilang cukup kompleks ya teman-teman. Di sana teman-teman menuliskan data diri, kemudian kelemahan, kekurangan, prestasi, jurnal yang pernah dipublikasikan, penelitian yang pernah dilakukan, itu semuanya bisa diisikan di form beasiswa LPDP. Jadi saranku atau tips dari aku mungkin kalau untuk teman-teman yang ingin mendaftar itu bisa diisi jauh-jauh hari, jangan sampai mepet karena memang isiannya cukup kompleks kayak gitu. Terus lanjut, mungkin di sini kita bahas yang paling penting ya dari dokumen ketika pendaftaran itu esai kontribusi kayak gitu. Nah, jadi esai kontribusi ini jangan dianggap hanya kayak pelengkap seleksi administrasi, tapi ini akan menentukan arah pembicaraan teman-teman di interview kayak gitu. Ini akan menentukan penilaian interviewer ketika di tes substansi kayak gitu. Jadi untuk esai kontribusi ini benar-benar harus dipikirin dari jauh-jauh hari, harus apa ya direnungkan dengan baik supaya bisa menulis esai dengan baik. Karena di sini memang ini bukan esai ilmiah, tapi ini menjelaskan siapa diri teman-teman itu sendiri, kemudian apa yang ingin dilakukan, masalah apa yang akan diangkat, dan apa sih kontribusi teman-teman setelah nanti mendapatkan ilmu dari lanjut studi dengan beasiswa LPDP kayak gitu. Jadi di sini mungkin ada beberapa tips ya untuk menulis esai kontribusi itu sendiri. Yang pertama itu uh, harus unik. Jadi kayak harus jadi dirinya teman-teman sendiri. Kadang kan kita melihat berbagai esai dari
para awardee gitu ya. Kadang kita tergoda untuk mengikuti baik dari segi penulisan dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa kalau kita cari referensi, tapi jangan mengikuti gaya orang lain. Karena pastinya kita akan nanti susah juga menjelaskan esai kita ketika interview. Jadi jadilah diri teman-teman sendiri, jadilah unik. Justru di situlah titik kayak nanti yang akan dipandang oleh interviewer ketika teman-teman mengangkat cerita yang mungkin unik yang nggak diangkat oleh banyak orang. Kayak gitu. Kemudian jelaskan siapa dirimu. Jadi kayak ini menjelaskan siapa kita, background kita apa, kemudian sekarang kita lagi ngapain, dan kedepannya kita ingin berperan sebagai apa. Kemudian di sini ada masalah yang jadi concern itu kalau tips dari saya mungkin angkat masalah yang itu benar-benar real teman-teman lihat gitu. Jadi masalahnya nggak harus benar-benar besar ya. Masalahnya bisa masalah sekitar kita yang mungkin itu eh, bisa dibilang banyak tapi nggak bisa dari orang dan lain sebagainya. Nanti dari pandangan yang udah kita lihat sendiri nih, kita bisa memperluas pembahasannya dengan skala data yang lebih besar dan lain sebagainya. Jadi itu berangkat dari masalah yang benar-benar mungkin kita lihat ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian rencana pasca studi ini terkait dengan setelah lulus dengan beasiswa LPDP, teman-teman mau jadi apa? Mau karir plan-nya seperti apa? Terus rencana kontribusinya seperti apa? Jadi nanti itu semua harus saling berkaitan, harus ada benang merahnya terkait dengan rencana kontribusi dan lain sebagainya. Mungkin sebagai contoh ya, supaya ada gambaran. Jadi kemarin waktu saya seleksi LPDP, saya mengangkat masalah pengangguran pada fresh graduate. Nah, di mana memang background saya sebelumnya, saya kerja di salah satu job portal, di mana saya ya melihat sendiri kayak gitu, banyak banget fresh graduate lulusan dari S1 yang susah nih untuk ditarik sama rekruter kayak gitu. Nah, dari sana saya ambil masalah itu, kemudian itu saya kaitkan dengan peran saya di masa depan. Misalkan nih salah satu yang udah dilakukan, saya buat suatu platform untuk career preparation kayak gitu, yang kita membantu fresh graduate dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan terus nih sama rencana karir plan-nya. Misal mau jadi apa lagi selain itu dan lain sebagainya. Kita bisa buat rencana jangka panjang kayak 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun setelah perkuliahan. Jadi semakin spesifik peran yang akan teman-teman lakukan itu semakin baik. Jadi kayak LPDP akan melihat teman-teman sebagai sosok yang siap untuk dibiayai nih sama LPDP dan emang udah siap nih untuk nantinya bisa mengimplementasikan ilmunya setelah lulus. Seperti itu. Kemudian di seleksi kedua itu ada seleksi tes bakat skolastik. Nah, di seleksi bakat skolastik ini ada beberapa soal teman-teman. Jadi rinciannya ada dua ya, ada tes bakat skolastik sama tes kepribadian atau SJT kayak gitu. Nah, di tes bakat skolastik ini sendiri itu ada 3 jenis soal. Yang pertama itu ada penalaran verbal, itu ada 23 soal dikerjakan dalam 30 menit. Kemudian penalaran kuantitatif itu ada 25 soal dalam 40 menit. Pemecahan masalah itu 12 soal dikerjakan dalam 20 menit. Kemudian tes kepribadian sendiri ini kayak kita dihadapkan dengan suatu case, nanti kita harus milih kayak sikap kita ketika kita dihadapkan dengan situasi tertentu. Nah, itu 40 soal dalam 45 menit kayak gitu. Jadi kalau dilihat-lihat ya supaya kita bisa mengerjakan tes ini dengan baik sampai dan tepat waktu, itu dalam satu soalnya mungkin kita butuh sekitar 1,5 menit aja untuk bisa menjawab soal tersebut. Nah, makanya tips untuk bisa lulus dari tes bakat skolastik ya kita harus memperbanyak latihan soal. Kemudian karena semakin sering kita latihan kan semakin cepat ya cara kita mengerjakan. Kemudian ya ikut diskusi atau grup belajar itu ada banyak banget grup belajar untuk LPDP baik di Instagram, Telegram dan lain sebagainya. Teman-teman bisa ikut aja di sana karena ya berjuang bareng-bareng pastinya akan lebih seru ya daripada teman-teman berjuang sendiri kayak gitu.
Kemudian yang terakhir, yang sangat menentukan kelulusan teman-teman di LPDP itu adalah tes substansi atau interview. Nah, jadi nanti teman-teman akan dihadapkan sama biasanya 3 interviewer yang itu dari background yang berbeda-beda. Ada yang dari psikolog, kemudian ada yang dari akademisi. Dari akademisi bisa jadi sesuai background keilmuannya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar paham nih terkait dengan apa yang disampaikan. Misalkan kenapa milih jurusan itu, kenapa milih kampus itu, kenapa mau ngambil penelitian itu dan lain sebagainya. Itu benar-benar harus disiapkan karena ya memang ada ahlinya dari akademisi di sana. Kemudian dari psikolog ya pastinya akan menanyakan hal-hal yang lebih ke kepribadian ya teman-teman, kayak bagaimana cara teman-teman menghadapi sesuatu, kalau ada masalah dan lain sebagainya, itu juga harus sangat dipersiapkan. Makanya di sini ada beberapa tips nih supaya bisa lulus di tes substansi. Karena elemen penilaiannya selain kita harus dapat passing grade ya, nilainya harus melebihi passing grade, biasanya itu ada direkomendasikan dan tidak direkomendasikan sama interviewer. Jadi untuk bisa lolos di seleksi substansi, kita harus dapat nilai di atas passing grade dan juga direkomendasikan kayak gitu. Jadi di sini kita harus memahami CV, apa yang udah kita tulis itu akan dikonfirmasi semuanya di interview. Jadi walaupun di isian formnya mungkin sederhana, pertanyaannya semacam apa kelemahanmu dan apa kekuranganmu, kita harus bisa menjabarkan itu dengan baik. Seperti itu. Misalkan kalau kita jelasin kelemahan, itu bisa dibarengi dengan bagaimana cara kita mengatasi kelemahan itu. Jadi kita tidak hanya mengatakan, oh kita lemah di A, B, C, tapi kita tahu nih cara untuk mengatasinya. Kemudian jangan menghafal pertanyaan. Jadi usahakan untuk mengalir, jangan seperti orang ngebaca ya. Kalau menghafal kan biasanya seperti akhirnya terlihat membaca dan nggak siap dan lain sebagainya. Itu nggak perlu dihafal pertanyaannya. Kalau teman-teman sering latihan, kemudian sering dengerin mock up interview itu biasanya banyak banget. Bisa diikutin aja. Di sana teman-teman akan bisa menemukan ya gaya untuk menjawab pertanyaan itu dengan baik. Kemudian natural dan jujur. Ini yang mau dilihat oleh LPDP sebenarnya. Kayak mungkin kadang kita punya kegagalan besar di hidup kita atau kita pernah ngelakuin kesalahan kayak gitu. Nah, terkadang ketika kita menginginkan beasiswa kan kita mencoba untuk menutupinya ya. Kayak eh, aku nggak gagal kok kayak gitu. Atau kita mencoba kayak aku nggak salah kok di sini padahal situasinya memang itu kesalahan kita. Nah, itu sangat nggak apa-apa kalau kita menceritakan kegagalan dan kesalahan. Yang LPDP lihat adalah bagaimana cara kita mengatasi situasi sulit itu kayak gitu. Jadi nggak apa-apa banget untuk menjadi diri sendiri dan jujur dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Kemudian ya buat argumentasi yang eh, lugas, jelas, runtut dan spesifik kayak gitu. Jadi usahakan menjawab semuanya itu dengan spesifik, nggak boleh umum kayak misalkan nih kalau kita rencana kontribusinya pengen menjadi seorang praktisi misalkan, kita harus jelas praktisinya di bidang apa yang akan kita lakukan dan proyek yang misalkan akan kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita angkat itu apa, itu harus benar-benar jelas. Kemudian ya kaitkan jawaban dengan poin unggulan. Jadi misalkan kalau teman-teman mengangkat masalah UMKM atau marketing pada UMKM, ya usahakan setiap jawaban itu bisa terkait dengan poin tersebut dengan rencana teman-teman untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian ya ini yang mungkin sering kita lupakan terkait dengan bahasa tubuh. Walaupun kemarin saya tes interviewnya kebetulan online ya, masih online kayak gitu. Cuman di situ juga kita harus benar-benar perhatikan bagaimana gerak-gerik kita, kemudian cara kita menyampaikan sesuatu. Itu juga harus sangat diperhatikan karena kemarin ada banyak banget mungkin agak rame yang bahas terkait kok banyak ya pendaftar-pendaftar yang mungkin punya banyak prestasi, CV-nya oke banget tapi nggak lulus di LPDP kayak gitu. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah humble bragging kayak gitu, teman-teman. Jadi kayak seringkali kita ketika kita punya sesuatu yang sangat bagus ya di dalam diri kita,
mungkin CV kita menarik, prestasi kita banyak, jurnal kita banyak, itu sering kali kita nggak sadar untuk show off karena kita pengen dilihat kayak eh, aku punya loh dan aku kayaknya aku tuh kandidat yang LPDP cari. Tapi sebenarnya LPDP tuh nggak ini loh, nggak butuh prestasimu. Kalau prestasi itu nggak bisa ngasih social impact kayak gitu. Yang pengen dilihat dari LPDP adalah social impact atau impact yang bisa kamu kasih dengan prestasi atau pencapaianmu dan juga leadershipmu kayak gitu. Jadi ketika teman-teman menjelaskan prestasi, saranku itu yang pertama nggak usah show off kalau nggak ditanya dan mungkin teman-teman bisa menjelaskan dengan POV yang berbeda. Jadi kayak daripada teman-teman menjelaskan aku udah jadi juara ABC, berarti aku dengan demikian aku adalah kandidat yang ABC kayak gitu. Berarti kan kayak teman-teman menjustifikasi dirinya teman-teman gitu ya. Daripada seperti itu, lebih baik dijelaskan dengan POV yang berbeda. Kayak misalkan kemarin ada salah satu awardee juga yang nilai interviewnya itu hampir sempurna, kayak dia dapat 980 sekian dengan nilai maksimalnya itu 1000. Jadi kayak hampir sempurna. Nah, ketika dia menjelaskan terkait dengan prestasinya dia itu menggambarkan dengan POV yang berbeda terkait dengan kegagalannya dia. Jadi kayak dulu dia pernah gagal di untuk diterima masuk di SMA favorit di sekolahnya dia. Padahal menurut dia waktu itu adalah jalan satu-satunya untuk dia bisa masuk UGM S1-nya waktu itu. Dia menjelaskan itu, tapi akhirnya dia gagal dan setelah dia gagal dia nggak nyerah. Walaupun dia harus bersekolah di sekolah yang mungkin nggak favorit, tapi dia tetap berusaha untuk S1 bisa masuk UGM, dan setelah masuk UGM pun dia nggak nyerah, dia berusaha untuk jadi mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya, hingga akhirnya beberapa tahun kemudian dia itu diundang jadi pemateri di sekolah yang pernah menolak dia kayak gitu. Jadi kayak kita itu selain kita menampilkan prestasi, itu kan prestasinya dia kan sebenarnya, kayak dia bisa berprestasi akhirnya diundang lagi ke sekolah yang menolak kayak gitu, tapi kayak kita mengangkat POV yang berbeda, nggak semata-mata kita menjustifikasi aku berprestasi akhirnya aku diundang jadi pemateri, tapi kayak kita tampilkan dulu nih cerita di balik itu. Nah, itu barangkali yang membuat apa ya, nilai interviewnya itu sangat tinggi, dan tentunya itu juga harus disampaikan dengan baik seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih terkait dengan apa ya, flow atau journey pendaftaran beasiswa LPDP. Mungkin lebih detail atau lebih lanjutnya kita bisa sambung di sesi tanya jawab seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Laila. Baik, Kak. Wah, pemaparan yang sangat menarik sekali ya mengenai LPDP dari Kak Siska ini, mulai dari seleksi administrasi, tips dan trik untuk menulis esai, seleksi skolastik, dan juga seleksi interview. Baik, oke, sekedar informasi bagi para peserta, setelah ini akan ada info tanya jawab. Oke, sebelum baik. Sambil menunggu untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk Kak Siska ini. Oke Kak, motivasi apa sih yang membuat Kak Siska ini sampai bersemangat dan gigih sekali? Mulai dari dulu mendapatkan beasiswa, mulai dari dulu itu pernah menjadi mahasiswa berprestasi, lulusan terbaik, hingga mendapatkan beasiswa LPDP ini. Motivasi utama apa sih Kak? Tuh, supaya kita juga itu lebih bersemangat, lebih bermotivasi lagi gitu, dan gigih lagi dalam berkuliah. Kebetulan saya juga merupakan seorang mahasiswa yang deadlineer ya, sering menunda-nunda segala pekerjaan. Seperti itu Kak. Oke, motivasinya mungkin ya, karena dulu waktu saya sekolah itu dari TK sampai MA saya tuh sekolahnya di desa waktu itu, dan kayak fasilitas pendidikan itu di daerah saya, di desa saya ya, lebih tepatnya di tempat saya belajar dulu tuh masih sangat kurang, kayak mungkin akses untuk ikut kompetisi dan lain sebagainya itu nggak belum ada saat itu. Dan kemudian bahkan ketika ujian nasional pun dulu kayak
saya tuh harus numpang ke sekolah lain untuk bisa ikut ujian nasional yang berbasis komputer kayak gitu karena emang fasilitasnya di sekolah belum ada kayak gitu. Mungkin sekarang udah lebih baik tapi waktu saya sekolah itu masih belum ada. Dan itu sih mungkin yang memotivasi saya ya. Akhirnya S1 saya bisa diterima di UM waktu itu dengan beasiswa bidding misi. Nah, saat itu saya berpikir saya nggak mau jauh-jauh kuliah dari ya saya pergi dari rumah ke Malang itu hanya ya sekedar belajar aja kayak saya udah mengorbankan banyak hal ya. Salah satunya kan jarak ya dengan keluarga kayak gitu. Yang awalnya saya dari kecil nggak pernah jauh nih dari keluarga tiba-tiba kuliah jauh kayak gitu. Ya, saya ingin bisa mengeksplor potensi diri saya semaksimal mungkin. Nah, dari itulah yang memotivasi saya untuk mengikuti berbagai hal ya baik organisasi ikut jadi tim penelitian dosen kemudian ya ikut lomba-lomba dan lain sebagainya yang ya dari sana alhamdulillah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan kayak gitu selain dari mungkin di atas kertas prestasi juara dan lain sebagainya tapi di luar itu kan kita bisa nambah soft skill kemudian eh, punya banyak pengalaman yang itu sangat membantu sih untuk survive. Misal ketika bekerja dan lain sebagainya, pengalaman-pengalaman itu ternyata sangat-sangat membantu seperti itu. Mungkin itu sih motivasinya. Kemudian ya sampai akhirnya mau melanjutkan studi dengan beasiswa LPDP karena memang eh, dari kecil senang banget belajar dan dulu punya cita-cita pengen bisa menempuh pendidikan ya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Jadi itulah yang memotivasi untuk akhirnya juga daftar LPDP untuk S2. Oke, motivasi yang sangat memotivasi sekali ya teman-teman. Baik. Oke, selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Baik, Kak Siska, ini ada yang bertanya lewat chat. Kak Zahra Ulinuha, izin bertanya Kak Siska. Perkenalkan saya Zahra Ulinuha. Saya ingin bertanya Kak terkait konsistensi dalam belajar. Saya lihat dan dengar achievement Kakak itu sangat hebat. Gimana Kak caranya biar bisa konsisten belajar? Karena saya sendiri masih suka gampang terdistraksi saat belajar. Wah, pertanyaan yang sangat menarik sekali ya dari Mbak Zahra Ulinuha ini. Baik, silakan Oke, dijawab Kak Siska. baik terkait gimana cara konsisten untuk belajar ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga bukan orang yang sangat-sangat konsisten dalam belajar. Kalau misal Mbak Laila tadi bilang kalau deadlineer, saya juga salah satu orang yang deadlineer. Jadi sebenarnya apa ya? Cuman mungkin rasa ini ya tanggung jawab terhadap setiap apa yang kita mulai atau yang kita lakukan. Itu mungkin yang jadi apa ya motivasi untuk bisa terus mencoba untuk memperbaiki diri kayak gitu. Misalkan nih dulu waktu masih kuliah S1 karena juga banyak banget kegiatan yang diikutin dan saya juga salah satu orang yang bisa disebut deadlineer. Kalau ngerjain sesuatu idenya suka mepet-mepet. Cuman di situ harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab ya. Kayak misalkan walaupun ngerjainnya mepet waktu itu selain deadlineer juga orangnya perfeksionis jadi kayak nggak mau walaupun mepet itu ngerjain asal-asalan jadi sebisa mungkin untuk mengerjakan semuanya dengan baik kayak eh, walaupun itu tugas walaupun itu misal
job desk di organisasi dan lain sebagainya. Kalau kita punya rasa responsibel atau tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, itu pasti kita ingin selalu maksimal sih mengerjakannya kayak gitu. Itu sih mungkin. Terus terkait dengan gimana cara belajarnya dan lain sebagainya, sebenarnya mungkin umum seperti mahasiswa lainnya juga kayak selain kuliah kan kita biasanya ikut banyak kegiatan ya, tapi ya harus bisa memanajemen waktu dengan baik, harus bisa memprioritaskan segala hal dengan baik. Kayak misalkan walaupun sibuk di organisasi atau mungkin sibuk ikut kompetisi, harus selalu ingat kalau amanah terbesarnya waktu kuliah ya menyelesaikan pendidikan dengan baik. Nah, jadi kayak untuk itu ya selalu punya tanggung jawab kan akhirnya untuk bisa ya belajar, kemudian untuk bisa memaksimalkan lah setiap kesempatan yang bisa dilakukan. Baik, apakah sudah cukup, Kak Siska? Oke, sudah cukup. Oke, baik. Jadi Kak Zahra, eh, poin yang dapat kita ambil yaitu kita harus bisa manajemen waktu dan lebih mem- mengatur skala prioritas ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini ada yang bertanya lagi di chat dari Kak Alivia Makpironi. Saya izin bertanya, Kak, terkait pembuatan esai, apakah setelah itu ada tahap presentasi terkait esai yang telah dibuat? Kemudian saya terkait sertifikat B Inggris, bahasa Inggris, apakah perlu sertifikat IELTS? Oke, oke. Mungkin langsung saya jawab ya. Terkait dengan esai, memang nggak ada spesifik untuk presentasi esai ya, teman-teman. Tapi ketika kita interview, apa yang ditanyakan, apa yang dikonfirmasi oleh interviewer itu adalah dari esai kita bahannya kayak gitu. Jadi dari sana misalkan tadi kan esai ada beberapa elemen ya terkait dengan siapa diri Anda, kemudian eh, kenapa harus lanjut studi, kenapa milih kampus, kenapa pilih jurusan, kemudian eh, rencana kontribusinya apa. Nah, itu semua akan dikonfirmasi di interview kayak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar mengerti isi esainya, apa yang akan dilakukan. Karena ya di sini esai itu bukan hanya sekedar formalitas untuk seleksi administrasi ya, tapi ya esai di sini adalah yang akan menggambarkan diri teman-teman itu layak atau enggak jadi worthy LPDP kayak gitu. Karena ya di sana akan mengkonfirmasi banyak hal eh, dan kita harus bisa menjelaskan dengan baik. Kayak misalkan ada banyak banget case yang nggak siap ya menjelaskan esai karena seringkali kita nulis tapi hanya formalitas. Kemudian ketika ditanya balik sama interviewer itu kita nggak bisa menjelaskan. Misal ketika memilih kampus A gitu ya, eh, jawaban kita hanya segeneral kayak ya aku milih kampus A karena rankingnya bagus kayak gitu. Padahal nggak hanya di atas kertas itu gitu. Harus ada kayak cerita kenapa kita memilih kampus A. Misalkan dari sisi kurikulum. Nah, dia itu sesuai banget nih sama rencana kontribusiku. Kemudian di kampus A itu ada profesor yang mana itu linear dengan penelitianku. Fasilitas di kampus A itu mendukung dan lain sebagainya. Jadi kayak nggak sesimpel aku milih kampus A karena ya bagus, karena kalau kita bilang bagus enggak, ya banyak banget kampus yang bagus kayak gitu. Itu dari pemilihan kampus. Kemudian kalau dari rencana kontribusi, semisal ditanya nih, kamu mau jadi apa nih setelah lulus kayak gitu. Kadangkala kita menjawab secara sangat general. Misalkan salah satu yang banyak dipakai sama Wordy itu, calon Wordy itu jadi dosen kayak gitu. Tapi kenapa kok kamu harus jadi dosen gitu? Kenapa harus kamu? Kan dosen udah banyak.
inovasi apa yang akan kamu bawa, kampus mana tempat kamu ngajar, hal apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu harus bisa kita jawab semuanya kayak gitu. Kemudian, jadi ya itu sih, untuk esai benar-benar harus dipikirin secara matang. Ini tuh nggak bisa kita tulis secara instan semalam jadi. Itu benar-benar kayak sebulan mungkin belum cukup ya untuk kita memikirkan esai itu. Jadi kayak harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Kemudian terkait dengan sertifikat bahasa, apakah wajib pakai IELTS atau enggak? Itu tergantung dari apa ya? Rencana studi yang dipilih. Jadi kalau misalkan di dalam negeri itu nggak wajib IELTS, bisa pakai ITP. Kalau di luar negeri tujuannya itu biasanya nggak boleh pakai ITP, harus TOEFL IBT sama IELTS. Kemudian masing-masing jalur beasiswa itu minimum skornya juga beda-beda. Jadi bisa dilihat aja nanti di kayak panduan beasiswa di web LPDP itu udah lengkap banget jalur beasiswanya apa, kemudian tujuannya mau ke dalam negeri atau ke luar negeri itu punya apa ya peraturan yang berbeda-beda untuk sertifikat bahasa. Mungkin itu sih untuk Alivia. Baik. Apakah sudah cukup menjawab Kak Alivia? Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke, di sini sudah ada yang hand screen atas nama Yulinda Trisyarnawati. Untuk Kak Yulinda, dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Apakah suara saya terdengar? Halo Yulinda. Suaranya kecil banget, nggak kedengeran. Eh, apakah sudah terdengar jelas ya suara saya? Di saya suaranya kayak menggema, terus nggak terlalu jelas. Mungkin di Laila gimana suaranya Yulinda? Apakah jelas ya? Tidak, Kak, juga sangat kecil. Baik, Kak, saya izin bertanya via chat aja ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari Kak Yulinda, kita jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Kak Rani Dwi Astika Listiani Putri di chat ya. Izin bertanya Kak, terkait surat rekomendasi yang menjadi syarat pendaftaran, apakah surat rekomendasi tersebut ada ketentuan tersendiri? Oke, untuk surat rekomendasi, jadi semua dokumen yang diminta sama LPDP itu ada ketentuannya ya teman-teman, termasuk surat rekomendasi. Jadi ada format khusus yang udah disiapkan sama LPDP, itu bisa di-download di buku panduan, itu udah ada semuanya. Jadi nanti kita akan apa ya, meminta rekomendasi berdasarkan format yang diminta. Terus kayak misalkan nih terkait dengan tahun penerbitan surat rekomendasi itu juga harus diperhatikan ya kayak LPDP nggak mau nerima surat yang tahun pembuatannya udah lebih dari 1 tahun kayak gitu. Atau paling nggak di tahun yang sama. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan terkait dengan template, kemudian terkait dengan tahun penerbitan surat, juga terkait dengan siapa yang memberikan rekomendasi, itu juga harus diperhatikan. Jadi usahakan untuk meminta rekomendasi kepada kan ada tokoh masyarakat, ada akademisi ya pilihannya. Kalau teman-teman udah kerja juga bisa ke atasan langsung di tempat teman-teman bekerja. Jadi kayak eh, orang yang benar-benar kenal sama teman-teman dan juga bisa mendeskripsikan
diri teman-teman itu dengan baik. Kayak kenapa kan itu merekomendasikan kita ya, kenapa LPDP harus milih kita. Jadi kalau yang merekomendasikan itu kenal, jadi bisa apa ya, meng-highlight diri kita dengan baik. Kayak kenapa harus milih kita. Kemudian terkait mungkin di sana juga nggak apa-apa, ada banget yang menyebutkan kayak mungkin nggak hanya terkait dengan prestasi dan lain sebagainya, tapi terkait dengan kekurangan kita. Tapi yang di situ rekomendasinya bisa menjelaskan kalau kita itu juga bisa mengatasi kekurangan tersebut dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diperhatikan sih untuk surat rekomendasi. Oke, untuk Kak Rani Dwi Astika Listiani Putri, apakah sudah cukup menjawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Oke. Oke, sambil menunggu nih pertanyaan dari Kak Yulinda, saya ingin juga bertanya kepada Kak Siska. Nah, apakah beasiswa LPDP ini hanya diperuntukkan untuk S2 saja, Kak? Oke. Apakah ada yang S1? Oke, kalau untuk LPDP sendiri itu hanya diperuntukkan untuk pasca sarjana ya. Jadi baik S2 atau S3 itu bisa, tapi LPDP tidak memfasilitasi beasiswa untuk S1. Tapi LPDP sebenarnya bekerja sama dengan banyak lembaga dan kementerian ya, teman-teman. Salah satunya itu dengan Kemdikbud, Kemenak, dan lain sebagainya. Kalau di beasiswa Kemendikbud, itu ada beasiswa untuk S1 setauku. Jadi kayak bisa dilihat di webnya Kemdikbud, itu ada banyak banget beasiswanya. Kayak misalkan beasiswa untuk S1 itu ada, kemudian beasiswa untuk persiapan studi ke luar negeri itu juga ada. Jadi kalau teman-teman misal mau preparation studi ke luar negeri, itu juga ada beasiswanya untuk persiapan, misalkan untuk mencari kampus dan lain sebagainya itu juga ada beasiswanya. Kemudian kayak kalau teman-teman ini punya banyak prestasi, bisa ikut beasiswa Indonesia Maju yang dimana memang sertifikat-sertifikat prestasi itu sangat di-highlight ya. Apalagi kalau prestasinya misal setingkat Puspresnas kayak Pimnas, juara Pimnas, kemudian juara KMI dan lain sebagainya. Itu jalur itu kayak jalur khususnya teman-teman lah. Jadi untuk beasiswanya itu banyak banget jenisnya. Dan itu sebenarnya pendanaannya sama dari LPDP juga kayak gitu. Nominal beasiswanya itu juga hampir sama semuanya kalau yang dari LPDP. Jadi kayak bisa dicari-cari apa ya, beasiswa yang match lah sama teman-teman. Terus mungkin kalau untuk S1 juga ada beasiswa kayak beasiswa unggulan dan lain sebagainya sih. Tapi kalau yang pure LPDP sendiri itu masih belum ada. Terus kalau beasiswa bukan beasiswa kuliah ya, tapi beasiswa program kayak IISMA dan lain sebagainya itu semuanya juga dari LPDP sebenarnya. Jadi kayak beasiswa untuk teman-teman pertukaran pelajar ke luar negeri itu juga disediakan sih sama LPDP tapi menggandeng Kemdikbud kayak gitu. Baik, Kak. Itu sih. Jadi beasiswa LPDP ini ada, akan tetapi untuk S1 itu menggandeng dengan atau bekerja sama dengan Kemendikbud ya. Ya, menggandeng kementerian lain. Jadi nggak langsung diseleksi langsung ya sama LPDP, tapi di bawahnya Kemdikbud sih kalau untuk S1-nya. Baik. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Kak Yulinda, Kak. Izin bertanya, Kak, apakah tes untuk beasiswa LPDP ini boleh diikutin lebih dari satu kali, Kak? Semisal dinyatakan tidak lolos di tahun pertama. Lalu, adakah maksimal percobaan untuk mencoba beasiswa LPDP? Lalu, pertanyaan kedua, kita sudah dinyatakan lolos beasiswa LPDP. Jika kita sudah dinyatakan lolos beasiswa LPDP, apakah ada ketentuan berkuliah seperti minimal IPK harus 3 atau bagaimana, Kak, untuk ketentuan beasiswanya? Lalu jika ternyata kita nggak memenuhi persyaratan beasiswanya itu, apakah akan dicabut atau bagaimana, Kak, beasiswanya? Terima Oke. kasih. Siap, mungkin saya jawab pertanyaan pertama terkait dengan apakah boleh mengikuti seleksi lebih dari satu kali kalau gagal?
Boleh banget teman-teman. Jadi kayak kalau dulu itu LPDP punya batasan percobaan ya. Seingat saya itu tiga kali atau berapa gitu. Tapi itu dulu banget sih udah. Kalau sekarang LPDP tuh nggak ada batasan teman-teman. Jadi kayak walaupun gagal itu tetap bisa nyoba lagi kayak gitu. Selama usianya masih memenuhi usia maksimal pendaftaran LPDP ya. Kalau untuk S2 itu seingat saya 35 tahun. Jadi kalau teman-teman mulai beasiswanya setelah lulus S1 masih banyak banget waktu untuk nyoba. Tapi ya kita kan pengennya sekali nyoba langsung dapet gitu ya. Jadi bisa dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Terus kalau dulu itu kalau kita gagal di tahap wawancara biasanya itu nggak boleh daftar di tahap kedua. Misalnya ya kita daftar di batch 1 LPDP 2023, kemudian gagal di interview gitu. Dulu itu nggak boleh daftar lagi di batch kedua, jadi harus di tahun yang berbeda. Tapi sekarang ketentuan itu dihapus, udah dihapus sama LPDP. Jadi walaupun udah gagal di tahap interview, itu teman-teman tetap bisa daftar di batch selanjutnya di tahun yang sama. Jadi kayak LPDP membuka kesempatan sebesar-besarnya buat teman-teman untuk mencoba gitu ya. Jadi nggak usah takut gagal. Kalau emang dirasa pengen banget nih studi lanjut dengan beasiswa LPDP, boleh mulai dipersiapkan dengan baik dan mulai mendaftar seperti itu. Karena ya walaupun gagal kita tetap dikasih kesempatan untuk mencoba dan nggak ada maksimal percobaannya. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan apabila nih udah lolos nih keterima beasiswa LPDP, apakah ada ketentuannya? Nah, tentunya ada teman-teman karena kita dibiayai ya kuliahnya harusnya ya kita harus bisa menjalankan atau melakukan kewajiban kita untuk belajar itu dengan sebaik mungkin. Apalagi LPDP membiayai full kita untuk belajar, disokong biaya hidupnya dan lain sebagainya. Itu LPDP ada surat perjanjian kayak misalkan nggak boleh kerja dan lain sebagainya. Itu ya untuk bisa kita itu konsentrasi terhadap studi kayak gitu. Kemudian kita itu juga ada jumlah maksimal lulus kayak gitu. Kayak misalkan nih S2 itu maksimal kan 4 semester ya yang didanai LPDP. Jadi kalau misalkan lebih atau studinya itu lebih dari 4 semester, itu nanti LPDP udah nggak membiayai lagi. Jadi teman-teman bisa melanjutkan dengan biaya pribadi atau yang lainnya kayak gitu. Kemudian terkait dengan minimal IPK, itu setahu saya ya, mohon maaf nanti kalau salah gitu, itu mengikuti dengan program studi yang diikuti kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih teman-teman kuliah manajemen di kampus A gitu ya, kemudian biasanya di eh, ketentuan studi untuk S2 itu ada minimum ya, kayak misalkan nilainya harus C itu nggak boleh lebih dari 2 kayak gitu. Kalau dapat lebih dari 2 itu akan menentukan kelulusan dan lain sebagainya. Itu mengikuti itu sih. Dan nanti kita juga ada pelaporan ini ya, pelaporan studi ya setiap semesternya. Jadi kayak progres studinya seperti apa itu juga dilaporkan ke LPDP setiap semester. Seperti itu sih untuk mengontrol juga kalau teman-teman apa ya melakukan studinya dengan baik. Mungkin itu. Apakah sudah cukup menjawab dari Yulinda? Untuk Mbak Dinda. Baik, Kak. Terima kasih atas jawabannya sudah menjawab. Oke, teman-teman. Saya rasa sudah lebih dari 3 penanya, dan dikarenakan waktunya juga sudah lebih, kita akhiri sesi tanya jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi atas pertanyaannya, dan juga untuk Kak Siswat, saya ucapkan terima kasih banyak Kak atas ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, untuk yang terakhir, baik, untuk yang terakhir mungkin closing statement dari Kak Siska. Baik, oke. Terima kasih, Laila. Mungkin closing statement dari saya buat teman-teman yang mau mencoba beasiswa LPDP itu nggak usah takut untuk mencoba. Eh,
selama teman-teman punya cita-cita ya, punya cita-cita atau punya mimpi untuk melanjutkan pendidikan, selalu ada jalan untuk mencapai itu. Salah satunya itu dengan beasiswa. Dan di dalam proses seleksi beasiswa sendiri mungkin ada banyak banget saingan kita atau pendaftar lainnya yang juga ikut bergabung. Tapi selalu ingat bahwa LPDP nggak pernah ngasih apa ya limitation atau eh, jumlah orang yang akan dipilih untuk menjadi awardee. Jadi sebenarnya saingan kita itu bukan pendaftar lainnya, tapi saingan kita adalah diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita untuk menampilkan ya versi terbaik dari diri kita, bagaimana cara kita untuk menampilkan rencana kontribusi kita agar nantinya ya LPDP bisa memilih kita sebagai salah satu wardinya. Jadi walaupun pendaftarnya banyak, gak usah takut, gak usah khawatir karena ya saingan kamu tuh sebenarnya diri diri kamu sendiri. Kayak gitu. Saingan kita adalah diri kita sendiri. Itu sih mungkin yang harus diingat. Jadi nggak usah takut untuk mencoba. Kalau emang mau studi S2 dengan LPDP bisa dicoba dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Kalau yang belum lulus mungkin bisa ikut tes bahasa dan lain sebagainya. Itu akan sangat membantu daripada nanti ketika lulus kemudian mau ikut beasiswa tapi akhirnya terburu-buru, akhirnya persyaratannya belum lengkap. Itu sih mungkin closing statement dari saya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Siska. Oke, teman-teman, sekedar informasi, nanti untuk record Zoom ini akan kami up di YouTube Lab Management. Seperti itu ya. Oke, closing statement dari saya mungkin jangan pernah menunda-nunda pekerjaan jika tidak ingin cita-citamu yang tertunda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.